Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada KD 3.11, yaitu mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal reformasi, serta peranan mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia pada masa Orde Baru. Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kebijakan politik yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri meliputi pelaksanaan pemilu, penyederhanaan partai politik, duifungsi ABRI, dan yang keempat adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau saat itu dikenal dengan P4. Pada pelaksanaan pemilu diatur dengan Sidang Istimewa MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan tahun 1971. Ini berbeda halnya dengan pemilu tahun 1955 pada periode revolusi atau Orde Lama. Dalam pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yakni golongan karya. Jadi, golongan karya lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya, yaitu di 1977, 1982, 1987, 1992, sampai dengan 1997. Dalam penyederhanaan politik di Orde Baru itu partai yang banyak ketika di Orde Lama atau Orde Revolusi itu menjadi 3 saja. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yang ini koalisi dari Partai Nahdlatul Ulama, Perti, PSII, dan Parmusi. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia, merupakan koalisi dari Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, kemudian Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga adalah golongan karya atau Golkar. Sedangkan pada duifungsi ABRI, ABRI merupakan memerankan peran ganda sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan politik, kekuatan sosial politik. Peran sebagai kekuatan sosial politik, ABRI ditugaskan untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. Sedangkan ABRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang diketahui sebagai fraksi ABRI, sehingga posisinya pada masa Orde Baru sangat dominan. Dan yang keempat adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dikenal dengan P4 atau Eka Prasetya Pancasila. Mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila. Seluruh organisasi tidak diperkenankan memakai ideologi selain Pancasila. Bahkan dilaksanakan penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua adalah kebijakan politik luar negeri. Indonesia menjadi anggota PBB kembali, yang sebelumnya saat Pak Karno ada Indonesia keluar dari PBB. Yang kedua adalah pemulihan hubungan diplomatik antara Malaysia
dengan Singapura serta memutus hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Yang ketiga adalah memperkuat kerjasama regional serta internasional. Berikutnya adalah perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Perkembangan ekonomi masa Orde Baru ada dua hal yang besar. Yang pertama adalah rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Yang kedua adalah revolusi hijau. Pada rencana pembangunan 5 tahun pertama atau Repelita 1 pada April 1969 sampai Maret 1974, sasaran utama akan diraih adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik sebesar 3% hingga 5,7%, sementara tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa Repelita 1 ini dirasa hanya menguntungkan pihak investor, terutama Jepang, serta golongan orang-orang kaya saja. Hal ini membangkitkan munculnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau biasa dikenal malari. Pada Repelita kedua, April 1974 sampai Maret 1979, mengutamakan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Dan di Repelita 3, April 1979 sampai Maret 1984, menitikberatkan pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari trilogi pembangunan ini, di Repelita 3 itu memusatkan pada asas pemerataan. Jadi pemerataan dari berbagai hasil-hasil pembangunan itu yang ada pada trilogi ketiga. Di Repelita keempat, April 1984 sampai Maret 1989, memusatkan pada sektor pertanian ke arah swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin sendiri. Di Repelita kelima, April 1989 sampai Maret 1994, memfokuskan pada sektor pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan cakap menghasilkan mesin-mesin sendiri. Di Repelita ke-6, pembangunan berpusat pada sektor ekonomi industri, kemudian pertanian, dan peningkatan potensi sumber daya manusia. Karena dalam pelita itu harus disusun 5 tahunan. Nah, ini berakibat pada akhirnya di pemerintahan Orde Baru itu presidennya selalu Pak Harto atau Bapak Soeharto itu. Jadi kondisi itulah yang juga memicu terjadinya reformasi. Ada program revolusi hijau. Revolusi hijau ini terdiri dari intensifikasi, yakni penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini yakni perluasan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih maksimal. Tentunya kalau ekstensifikasi ini adalah memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani.
Jadi dalam menanam itu diupayakan ada tumpang sari gitu di tanah yang kering sehingga berbagai tumbuhan pertanian ini bisa panen secara bersamaan. Yang keempat adalah rehabilitasi, yakni pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang telah kritis. Jadi di rehab itu tanahnya diolah kembali kemudian ditambahkan berbagai pupuk. Berikutnya adalah perkembangan bangsa Indonesia pada awal reformasi. Di tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Di saat itu Pak Harto menyatakan berhenti, jadi bukan mengundurkan diri. Kemudian diadakan pembenahan di bidang politik di awal reformasi. Yang pertama adalah reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi. Yang kedua pemberdayaan DPR, MPR, dan DPRD. Yang ketiga reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet. Yang keempat pembaruan kehidupan politik. Yang kelima penyelenggaraan pemilu. Yang keenam birokrasi sipil yang netral. Kehidupan ekonomi awal reformasi pada 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari 2.500 per dolar pada 1997 menjadi 15.000 per dolar pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam dolar Amerika. Kemudian kesulitan membayar pinjaman karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah. Peranan mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Ini proses awal terjadinya berbagai demonstrasi yang menuju reformasi. Pemerintah Orde Baru yang berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998, ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru. Sebagian besar kebijakan tidak memihak pada rakyat. Sehingga semuanya itu bisa memicu terjadinya reformasi. Seperti yang pertama terjadi peristiwa Trisakti, yaitu setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI dan pasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi, maka pada tanggal 4 Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua dengan nama tragedi Trisakti. Sampai pada akhirnya 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan dari aparat keamanan. Di antaranya ada Elang Mulia, kemudian Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti.
Pemicu protes masa reformasi yang kedua adalah peristiwa Semanggi I dan Semanggi II di November 1998. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Namun mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR ketika itu. Kemudian peristiwa Semanggi ini juga mengakibatkan mahasiswa juga mendesak untuk menyingkirkan militer dan politis dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kemudian kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II, terjadi di tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka. Jadi semua peristiwa ini pada akhirnya membuat pemuda dan mahasiswa di Indonesia ini bergerak untuk menuju reformasi.